Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama dulu dan sekali dulu dan sekali. Alhamdulillah seluruh musina saya amalina jadilahu pada sahaja menjadilahu pada akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita pada malam hari ini. Bagi Allah suasana yang sejuk, tenang. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat atas salam yang berbila kita berikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang menuntun umatnya dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang Islam yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, orang-orang Bani Israel atau orang Yahudi itu sangat bangga dengan perbuatan dosa. Ini dicatat oleh Allah dalam Al-Quran. Nanti ada sebabnya mengapa mereka demikian. Jadi orang-orang Bani Israel, orang Yahudi itu dengan entengnya berbakti suatu negara. Buat mau wedok, buat anak, bayar, mati tak lulus. Mereka akan bersorak-sorai ketika bom-bom itu meledak. Orang-orang Bani Israel itu paling suka mengambil hak milik orang lain, baik secara halus maupun secara di Al-Quran itu jadi catat demikian. Mengapa? Itu ada sebab. Orang-orang Bani Israel atau orang Yahudi itu menurut mereka adalah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diartikan aja. Jadi suku yang paling istimewa itu orang Bani Israel. Kitab-kitab banyak yang diturunkan ke Bani Israel, para nabi Bani Israel. Maka itu orang-orang Bani Israel mengklaim bahwa suku Bani Israel Yahudi itu adalah anak-anak Tuhan. Klaimnya begitu. Karena istimewa, klaimnya jadi anak Tuhan. Maka sejahat-jahatnya orang Yahudi, sejahat-jahatnya orang Bani Israel, karena dia anak Tuhan, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari mantai ini wong cak kewonan misal, setelah dia di akhirat masuk neraka, itu nerakanya hanya sebentar, tidak lama, karena dia adalah anak-anak Tuhan. Itu pengakuan dari orang Bani Israel. Orang Yahudi yang dicatat di dalam Al-Quran. Mereka bilang begitu, maka Allah mengatakan, apakah kamu hai Bani Israel atau orang Yahudi punya perjanjian bahwa kelak kamu di akhirat masuk neraka hanya sebentar? Mereka tidak bisa menjawab. Itu hanya perkiraan mereka. Karena merasa dia istimewa di hadapan Tuhan sebagai anak Tuhan, maka perkiraan prasangka dari orang Bani Israel, dosa-dosa dari orang Yahudi itu masuk neraka hanya sebentar. Jadi ini kan membangga-banggakan suku, nasab dan keturunan orang-orang Bani Israel dan Yahudi, sehingga mereka berbuat dosa dianggap biasa.
Apakah di umat Islam ada? Ada. Ini ada niru. Baru-baru ini kan ramai tentang nasab Habib gitu ya. Tentunya di organisasi kita ada. Di oleh sebelah itu bingung menghadapi Habib nekat dihormati ibu duriyah nekat dosa dihormati ibu nunjak oleh bahasa Jawa nunjak tekon berolian nunjak itu bahasa Jawa itu Jawa itu senyapkan orang pemilu dihormati makanya sejak dulu orang-orang Habib itu dihormati di Indonesia. Dulu nggak ada orang-orang baik yang menjelek-jelekkan kiai lokal, nggak ada. Tidak ada. Yang ada justru saling menguatkan. Yang Arab itu, yang apa itu nggak ada yang nolong Jawa dikit nggak ada. Jadi yang ada ngapa itu kan dihormati. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ini ada yang gitu. EUB, kita, nyawangi, itu sarung. Jadi api. Ada memang oknum yang memanfaatkan kepercayaan orang Jawa. Ini aja di Jawa. Kepercayaan yang luar biasa itu dimanfaatkan. Ini oknum ya, jangan semua. Kan oknum kadang ngomongnya blandur. Apa itu justru lebih baik daripada kiai satu. Sampai mau mendapatkan syafaat Nabi tidak akan sampai sebelum jenengan mengambil salah satu habaib untuk jadikan perantara. Jadi macam-macam. Apa yang dikatakan habaib harus dilaksanakan. Ada pengakuan istrinya diminta harus dikasihkan. Hartanya diminta harus diberikan. Wajahmu uang, karena tidak kayak uang. Inilah pemanfaatan yang keterlaluan. Jadi meskipun menjadi durian Nabi itu punya hal-hal yang prinsipal yang tidak boleh dilanggar. Di Muhammadiyah itu dulu juga ada Habib namanya Habib Izin. Tapi beliau di Muhammadiyah itu bukan karena Habibnya dihormati, itu karena beliau itu dosen, gelarnya doktor di Jakarta, mengajar di UMK. Kemana-mana cukup disebut Habib, memang namanya Habib. Mungkin sih satu-satunya Muhammadiyah punya Habib yaitu cuma saudara sudah meninggal. Kalau di sebelah banyak Habibnya. Ada yang baik dan ada yang kurang. Jadi umat Islam itu harus milah-milah. Ini Habib yang baik kita hormati. Habib yang kurang ajar ini ya kita sesuai dengan keturunan aja. Jangan kita hormati kurang aja dengan salah. Lupa nek dunia itu siapa belum tentu juga. Ketika Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah itu sama Nabi Ismail berdoa juga. Ya Allah jadikanlah keturunanku nanti juga menjadi pemimpin. Kan di Korea kan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada keturunan yang menjadi pemimpin. Dia kata Allah, ya, tapi tidak berlaku bagi keturunanmu yang dolim. Berarti tidak mesti keturunan Nabi itu api, mesti ada.
yang ada ini mesti tersingkir dari kepemimpinan dari umat Islam. Jadi harus tahu bisa memilah-milah mana dia nabi yang baik dan mana yang ini memang senjata paling ampuh di tengah masyarakat awam. Saya ini pun sudah punya teman ya, wajah orang Arab persis begitu. Saya enggak itu, ya teman saya Ustaz. Ketika saya diajak ke desa-desa, itu diambungi tangan itu, sampai nanti itu diambungi tangan. Aku nanti kekerahan hebat. Padahal ngajinya dari saya itu ngajinya bergabung, mau coba gak panjang pendek. Tapi karena wajahnya mirip orang Arab, orang ini disebut Habib. Saknuddin itu mesti diketok. Kalau kita pencet kalau wae-wae tak lo ini nggih. Sak panjang apa kalau duit Pak nggih. Mau sama diketok. Kita ngumpul gitu. Sampai enggak nomor piro. Ya mumpung jadi disebut Habib di sini. Mulai sama itu. Sangat hebat. Ya saya harapkan dengan jangan memanfaatkan tidak pengetahuan mereka. Jadi orang ini memang saya memang kalau itu terjadi, memang sering mendatangi tempat-tempat seperti itu sehingga mendapatkan. Jadi jangan berbahagia, mari kita selalu berintrospeksi diri dan menjaga diri dan tahu betul mana yang memang keturunan. Kalau di Arab itu tidak ada orang yang mengaku keturunan Nabi atau apa ya. Mengapa? Karena di sana ada standar kepanitiaan. Orang yang mengaku dirinya Habib harus tes DNA. Ngaku keturunan Habib dites, oh gak keturunan Habib. Cukup Pak, mau tulis ngaku ya. Makanya kalau boleh ngaku lebih baik cari amannya, jangan. Cuma di Indonesia kan kan, wajah Arab, aku itu wajah Arab. Sama sebandingnya harus kayak Habib benar. Iya. Jadi itu. Jadi banyak orang yang mengaku-ngaku seperti itu. Dulu ada namanya Seneborgenye, itu orang Belanda. Eloy mancung putih, persis orang Arab. Ketika mengalahkan Aceh itu, Seneborgenye itu disekolahkan di Mekah, pinter bahasa Arab, Serbani, mulai dari Indonesia, iso bahasa Arab, padahal Kristen, disebut Habib di Indonesia, dan tahu strategi-strategi di mana. Sehingga Belanda bisa mengalahkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Karena Aceh sangat sulit dikalahkan. Maka dia memakai strategi, yaitu orang yang mirip-mirip orang Timur Tengah, tapi Kristen, diserbani, disuruh menyusul ke Belanda. Jadi jangan bahagia, itulah berbahaya. Harus kita waspadai. Mudah-mudahan kita ini dijadikan Allah sebagai umat yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.